Perkenalkan, nama kakak Tere. Di sini kakak akan membawa adik-adik untuk beribadah sekolah hari Minggu. Nah, video ini kakak buat untuk memenuhi PPL pertama kakak. Semoga video ini dapat membuat adik-adik untuk lebih semangat dalam beribadah sekolah hari Minggu. Silakan mengikuti video tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Halo, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Sebelum kita memasuki ibadah kita menyanyi dengan judul Dari Terbit Matahari. Dengan tepuk tangan ya. Lebih semangat lagi. Terima kasih. Ya adik-adik, biar kita lebih semangat lagi, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dengan judul Big or Small. Lebih semangat adik-adik. Berdiri, berdiri. Let's go.
adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Kita menyanyi dengan judul Jari-Jari. Ibu jari, cari telunjuk, cari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, jika pada kesempatan hari ini kami bisa untuk beribadah walaupun lewat video Tuhan, lewat media online, semoga video ini dapat membuat anak-anak-Mu tetap untuk semangat beribadah Tuhan. Tuhan, tolong berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Semoga berjalan seturut dengan kehendak Engkau. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita menyanyi dengan judul Baca Kitab Suci. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Semangat adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Adik-adik, sebelum kita membuka Alkitab, mari adik-adik keluarkan Alkitabnya dulu, ambil Alkitabnya dulu. Kita sama-sama buka Alkitab, kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, yaitu Zefanya. Adik-adik tahu nggak Zefanya di mana? Di Perjanjian apa? Perjanjian Lama? Iya, betul adik-adik. Ya, Perjanjian Lama, yaitu Zefanya pasal 3 ayat 9. Ayo cepat adik-adik cari. Zefanya pasal 3 ayat 9. Sudah dapat? Ya, sudah siap. Ya, Zefanya pasal 3 ayat 9 di bawah perikop janji keselamatan. Apa tadi adik-adik? Janji keselamatan? Ya, betul adik-adik. Ya, kita bacakan ya. Zefanya pasal 3 ayat 9 di bawah perikop janji keselamatan.
Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Kita ulang lagi adik-adik. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Sekali lagi adik-adik ya. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir yang lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Sebelum kita mendengarkan renungan tentang firman Tuhan, kita menyanyi dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Semangat adik-adik. Tepuk tangannya adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, 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 Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Ayo adik-adik berdiri. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, 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 Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Yeay! Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Nabi Zefanya, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Atas penyertaannya kita dapat beribadah walaupun lewat video. Tuhan, jika sebentar lagi anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, tolong Engkau buka telinga mereka Tuhan, semoga bisa mendengarkan sebagian firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan untuk hamba-Mu Tuhan, tolong Engkau berikan seturut dengan apa yang Engkau ingin bicarakan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, di sini kita akan berbicara tentang tokoh Nabi Zefanya.
Ya, Nabi Zebanya adalah seorang nabi yang melayani ketika pemerintahan seorang raja Yehuda, yaitu bernama Yosia. Pada masa pemerintahan Yosia, kekuatan Asyur sedang menurun. Kekuatan Asyur ini dikarenakan kesulitan untuk menggabungkan pasukan yang ada di barat dan ada di timur. Hal-hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Yosia dengan menyerang kerajaan Asyur dan memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke utara, adik-adik. Ya, pada masa pemerintahan Yosia itu dia kayak menyebarkan wilayah kekuasaannya itu ke utara, adik-adik, biar semua dari barat, utara, timur mereka bersatu untuk menyerang kekuasaan Asyur, karena kekuasaan Asyur saat itu sedang menurun. Jadi dia bisa mengambil alih kekuasaan itu, adik-adik. Nabi Zefanya ini memberitakan kepada umat Allah bahwa setelah menghukum mereka dosa-dosanya, Allah ingin menolong mereka melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik tahu nggak hal-hal yang baik yang Nabi Zefanya ini ingin bicarakan kepada umat Allah, yaitu dengan cara mereka itu bisa berbicara dengan tutur kata yang baik, adik-adik, dengan sopan, santun, tidak membicarakan hal-hal keburukan orang lain, adik-adik. Nabi Zefanya mengatakan bahwa Allah akan memberikan umatnya bibir yang mengucapkan kata-kata yang berkenan kepadanya. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kata-kata yang berkenan itu ya sopan, adik-adik, nggak bisa bikin hati orang sakit, malah bisa bikin hati orang itu senang, adik-adik, memuji orang, supaya mereka tuh bisa tidak memusuhi kita, adik-adik. Seperti Nabi Zefanya, Allah dapat memakai ucapan kita untuk memulihkan dunia, adik-adik. Kita bisa memulihkan dunia dengan tutur kata kita, adik-adik. Kita bisa berkata-kata dengan baik dan sopan kepada orang lain, ya adik-adik. Nah, di sini adik-adik bisa melakukannya dalam kebiasaan adik-adik hari-hari, adik-adik. Adik-adik harus terbiasa dengan tutur kata yang baik dan sopan, dan bisa berkata dengan kata-kata yang baik supaya orang-orang di sekitar kita tidak sakit hati, adik-adik, tidak memusuhi kita. Adik-adik selalu punya harapan dan percaya Tuhan akan memberikan hal yang baik pada waktunya. Adik-adik harus percaya, harus berpengharapan, harus yakin dan setia kepada Tuhan bahwa akan ada hari yang baik pada waktunya. Allah sangat menyukai ucapan yang penuh kasih. Nah, adik-adik, penuh kasih. Kita harus bisa menghibur orang, terus dapat membuat orang bahagia, tapi dengan kenyataannya, adik-adik, jangan kita membahagiakan orang dengan cara kita, misalnya orang nyebut kita, ini nih baik di depan tapi di belakang nggak baik gitu. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik. Kita harus mengucapnya dengan benar ya adik-adik. Tidak mengucapkan kata-kata kasar dan menyakiti hati orang. Nah, itu yang kakak ucapkan tadi ya, jangan berkata kasar, jangan menyakiti hati orang lain. Kita harus berkata baik, tidak menghina keadaan dan fisik orang lain. Nah, ini kita tidak boleh berkata-kata fisik tentang fisik orang lainnya, adik-adik. Kita harus berkata-kata dengan baik. Kita jangan menghina dia. Kita harus beri dia semangat, mensupport dia supaya dia tetap bisa menjalankan hidupnya ya adik-adik. Nah, mungkin sejauh itu cerita dari kakak. Semoga cerita ini dapat membuat adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sekalian. Adik-adik,
Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan dan selalu berikan kelancaran untuk setiap usahanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, cepat pulihkan pandemi ini Tuhan, cepat buang pandemi ini biar kami bisa bersatu dan belajar lagi di sekolah, bertemu dengan teman-teman kami Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir untuk beribadah bersama-sama dengan kami, supaya mereka bisa selalu ikut bersama kami kapanpun itu Tuhan. Tuhan, walaupun kami ibadah melalui video, melalui media sosial Tuhan, melalui media online, kami yakin dan percaya anak-anak-Mu dapat beribadah dengan semangat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Sertai kami Tuhan saat kami selesai dan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Demikianlah permohonan dan ucap syukur kami yang dapat kami sampaikan. Kami alaskan dengan doa Bapa kami yang telah Bapa ajarkan pada murid-murid Tuhan pada zaman dulu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau-Lah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kami Tuhan ingin mengumpulkan persembahan kami yang terbaik untuk-Mu. Tolong Kau berkati, semoga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mengumpulkan persembahan, tetapi sebelum itu kita persiapkan persembahan kita. Kita taruh di tangan kanan kita. Persiapkan persembahan yang terbaik ya adik-adik, karena kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dengan judul Bawa Persembahan. Ayo adik-adik, ikuti kakak sambil bernyanyi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Hati-hati Gunakan Tangan. Dengan semangat ya adik-adik, berdiri.
Ayo kita goyang sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Ayo kita diri lagi dengan semangat ya adik-adik. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo adik-adik, dan semangat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ini. Semoga ibadah ini dapat berguna untuk kami, untuk anak-anak-Mu Tuhan. Semoga mereka bisa lebih semangat lagi untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, semoga ibadah ini dapat membuat adik-adik lebih semangat lagi, lebih bisa terberkati dengan video ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.